Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandira Adeningtia dengan NIM 4012102221 jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Produksi untuk memenuhi tugas akhir. Baik, untuk bab yang pertama yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam satu periode yang akan datang. Dalam penyusunan perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi produksi sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi tersebut. Perencanaan produksi menuntut penaksiran atas permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan perusahaan di masa yang akan datang. Hasil dari perencanaan produksi adalah sebuah rencana produksi yang merupakan faktor penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Tanpa adanya rencana produksi yang baik, maka tujuan perusahaan tidak akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga faktor-faktor produksi yang ada akan dipergunakan dengan boros. Untuk bab yang selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan langkah-langkah atau proses yang dipergunakan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, sambil memastikan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan yang optimal. Tujuannya adalah mencapai proses yang mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan, sambil mempertimbangkan biaya dan batasan manajerial lainnya. Adapun macam strategi proses yang umum digunakan yaitu yang pertama fokus proses, kemudian proses berulang, fokus produk, dan kustomisasi massal. Dengan memahami berbagai strategi proses ini, organisasi dapat mengoptimalkan proses produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dan tetap bersaing di pasar yang semakin kompleks. Untuk bab yang selanjutnya yaitu 4 strategi manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan sebuah strategi terencana dan matang untuk mencapai target produksi yang optimal. 4 strategi produksi meliputi yang pertama, framework ketidakpastian, fit strategi, yang ketiga forecasting, kemudian yang keempat value stream mapping. Untuk poin yang pertama, framework ketidakpastian adalah framework yang dibuat guna menentukan strategi rantai pasok produksi yang tepat dalam suatu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan. Selanjutnya, fit strategi. Ini sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam proses produksinya. Selanjutnya, forecasting atau peramalan merupakan suatu metode perencanaan dan pengendalian produksi yang didasarkan pada data historis yang telah dikumpulkan. Untuk poin yang keempat yaitu value stream mapping adalah teknik yang digunakan untuk mengenali aktivitas dalam industri manufaktur, termasuk kegiatan yang memberikan nilai tambah dan yang tidak memberikan nilai tambah. Keempat strategi tersebut saling melengkapi untuk mencapai optimasi dalam manajemen produksi. Kemudian, untuk bab yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan produksi. Kelayakan produksi adalah faktor penting dalam proses pengembangan produk. Ini merujuk pada kemampuan suatu produk
untuk diproduksi secara efisiensi dan menguntungkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk biaya, sumber daya, teknologi, dan permintaan pasar. Dalam proses kelayakan produksi yang nantinya akan diterapkan oleh pelaku usaha, itu ada beberapa aspek yang harus dianalisis seperti lokasi operasi, volume operasi, mesin, peralatan, dan bahan baku. Perusahaan juga harus membuat suatu standar atau tolak ukur kualitas dari produk yang diproduksi. Baik, selanjutnya pengelompokan resiko. Tujuan manajemen resiko. Manajemen resiko memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan suatu usaha atau kegiatan. Manajemen resiko merupakan perencanaan dan pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk mengelola resiko-resiko yang dihadapi dalam menjalankan suatu usaha. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, identifikasi resiko, kemudian mengidentifikasikan bentuk-bentuk resiko, yang selanjutnya menempatkan ukuran-ukuran resiko, selanjutnya menempatkan alternatif-alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan suatu alternatif, kemudian tahapan yang terakhir yaitu melaksanakan alternatif yang dipilih. Untuk bab yang keenam adalah etika dalam manajemen perusahaan. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa produksi yang dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral. Selain itu, sumber daya manusia juga bertanggung jawab atas manajemen konflik, keselamatan kerja, dan pemeliharaan hubungan industri, yang semuanya merupakan aspek-aspek penting dalam menjaga etika produksi. Secara keseluruhan, etika produksi menjadi landasan penting dalam manajemen produksi yang mencakup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek kegiatan produksi. Peran sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia juga sangat krusial dalam memastikan bahwa produksi dilakukan dengan memperhatikan etika dan mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan berkelanjutan. Kemudian, untuk bab yang terakhir, yaitu manajemen kinerja dan evaluasi produk. Manajemen kinerja adalah proses penting dalam setiap organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan individu karyawan sejalan dengan misi perusahaan. Manfaat dari manajemen kinerja mencakup berbagai hal, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan kinerja, motivasi karyawan, peningkatan komitmen, dukungan terhadap nilai-nilai inti, peningkatan pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir yang lebih baik, retensi karyawan yang berbakat, dukungan terhadap inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, serta mendukung program perubahan budaya. Evaluasi dan pengendalian kualitas produksi juga penting dalam memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini melibatkan penetapan standar kualitas yang jelas, pengendalian kualitas melalui pendekatan masukan, proses, dan keluaran, serta pengujian produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan spesifikasi. Kegunaan pengujian produksi mencakup memastikan kualitas produk, mengidentifikasi masalah potensial dalam proses produksi, meminimalkan risiko gagal produk di pasar, dan memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan regulasi yang berlaku. Sekian materi yang saya sampaikan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.